Baik, malam ini kita kaji kembali malam Senin Pahing. Mungkin kita dapat ilmu manfaat. Dan yang kita kaji malam ini kita membahas tafsir surat Al-Adiyat. Kalau tuntun je, terdiri dari 11 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن رب
rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Baik. Nanti tak bahas beberapa ayat di sini. Kita bahas awal-awal ayat dulu. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-rengah, dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu lakanud, sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Robnya. Dia sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat pelit. Manusia ya, dan sungguhnya manusia itu sangat pelit karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Nah, di awal ini cerita tentang kuda perang. Dulu kan zaman dulu kalau mau perang itu digunakan kuda, karena kuda itu yang larinya kencang. Maka awal ayat itu disebut wal adiyati dhabaha, demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Jadi kuda kalau sudah lari kencang kan punya suara sendiri itu kuda tadi. Seperti kalau kita apa bahasanya? Kalau kita berlari, apa? Kuda itu kayak gitu juga. Kemudian falmuriyati qadaha, kuda ini mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Jadi kalau jalan kena watu, wah itu kelihatan seperti api karena kakinya ini ya gesek dengan watu. Jadi telapak kakinya itu gesek dengan batu seperti kelihatan api. Dan kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Berarti waktu perang yang terbaik itu waktu pagi. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu. Kalau sudah lari kencang, menerbangkan debu. Fa'atharna bihi naqa'ah. Kemudian kuda tadi fawasatna bihi jam'ah, masuk di tengah-tengah pasukan, menyerbu ke tengah-tengah musuh. Jadi awal surat ini digunakan sumpah dengan kuda perang. Sumpah dengan apa? Kuda perang. Nah, ini dulu tentang keadaan perang. Nah, setelah itu disebut innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu sangat ingkar, tidak tahu berterima kasih. Kanud itu artinya kafur, mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat apa? Mengingkari nikmat Allah. Al-Hasan Al-Basri katakan huwallazi ya'uddul masaib wa yansa ni'am wa yansa ni'ami rabbihi. Mereka ini adalah orang yang cuma hitung-hitung musibah terus. Musibahnya dihitung-hitung, namun gak pernah menghitung banyaknya nikmat. Jadi kalau kita itu gambarannya gini,
Kalau sakit diingat terus. Sehat nggak pernah diingat. Jadi ngertinya itu hidupnya susah terus. Jadi kalau lagi flu saja itu wes protes coba. Iya nah? Namun kalau dapat duit, ya apa mana? Bantuan. Tidak terasa. Wah itu nggak pernah dihitung. Namun kalau yang susah-susah dihitung terus. Nah itu kata Hasan Al-Basri. Walladzi ya'uddul masa'ib wa yansa ni'ami rabbih. Yang dimaksud innal insana li rabbih lakanud itu orang itu banyak hitung musibah tetapi lupa sudah diberi nikmat yang banyak. Ini kayaknya keadaan kita yang ini toh. Betul toh Pak? Itu namanya kufur nikmat. Yang benar bagaimana? Nikmat itu diingat-ingat terus. Oh saiki sehat. Wah punya keluarga yang tenang. Wah alhamdulillah nggak sakit. Wah alhamdulillah sekeliling saya rasa aman gitu. Nggak tegang, nggak panik. Wah alhamdulillah sapi saya juga wah subur, lemu. Wah hasil panen saya Masya Allah nikmatnya luar biasa. Dia hitung-hitung nikmat. Walaupun nikmat sebenarnya banyak sekali. Sedangkan kalau musibah, ingat musibah itu baru seberapa, masih banyak yang dapat musibahnya lebih berat. Betul apa betul? Kita sakit flu, masih banyak yang penyakitnya lebih berat daripada flu. Wah ada yang kecelakaan, wah ada yang kecelakaannya lebih parah lagi. Kecelakaannya pesawatnya hilang. Ya, jadi nggak belum pernah numpak pesawat. Alhamdulillah, nggak hilang. Hilang, hancur di udara, coba lihat itu pesawat. Bukan hilang, itu hancur di udara itu. Bung, meledak. Alhamdulillah. Wah ini cuma motor saya, spionnya pecah. Gur spion. Ini hilang ini. Hilang, uangnya ora ono blas. Itu alhamdulillah kita masih dapat lebih ringan gitu ya. Jadi jangan kita jadi hamba yang kufur nikmat. Jadi pokoknya nikmat tuh diingat-ingat, musibah ya pokoknya bandingkan dengan yang lain. Wah musibahku itu masih belum seberapa. Namun kalau nikmat syukuri terus walaupun dapatnya ya ora seberapa. Nikmat itu terus disyukuri. Betul enggak ibu-ibu? Betul. Betul apa nih? Ini apa saja disyukuri. Bojone mulai kurentok pira ya boy alhamdulillah. Ora protes. Ya, malah banyak protes, ngomel terus. Itu. Kemudian disebutkan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Ada dua tafsiran di sini. Allah akan menjadi saksi untuk perbuatan manusia. Yang jadi saksi siapa? Allah. Artinya kalau kita kufur nikmat, Allah akan balas. Atau makna yang kedua, manusia akan menjadi saksi
untuk kekufurannya sendiri. Jadi kalau kita yang tidak mensyukuri nikmat, kita nanti jadi saksi untuk amalan kita sendiri. Jadi bisa jadi makna pertama Allah yang jadi saksi. Yang kedua manusia yang akan menjadi saksi. Intinya ujung-ujungnya sama. Semua orang yang kufur nikmat akan dibalas di akhirat. Kufur itu artinya ingkar nji. Pokoknya orang tahu bersyukur. Pokoknya nanti dia akan lihat keadaannya akhirnya di akhirat. Ayat berikutnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Lihubbil khairi. Khairi di sini artinya al-mal, harta. Jadi orang itu sangat cinta pada harta. Kata para ulama yang dimaksud yang pertama, manusia sangat cinta pada harta. Jadi kalau mau keluarin sulit. Yang kedua, manusia sangat pelit, bakhil. Tapi dua-duanya ini hampir sama, karena kalau orang sudah cinta harta, disuruh keluarin, orangnya biasanya pelit. Ya nah? Kalau sudah senang dengan suatu harta, mau keluarin sulit. Beda kalau dia nganggap hartanya itu cuma sementara saja. Sudahlah, saya keluarkan saja. Namun kalau sudah sangat cinta, harta tadi sulit dilepas. Makanya zakat itu kalau sebagian orang itu berat. Karena beratnya kenapa? Saking cintanya pada harta. Misalnya ada yang punya 30 sapi. Berapa? 30. Kalau ayam mungkin punya gitu loh. Sapi 30 gitu loh. Kalau pedek mungkin punya gitu. Kalau sapi 30 jarang dah. Nah, kalau punya sapi 30 ekor, sapinya digembalakan di padang rumput, maka kena zakat sapi. Berapa? Maka keluarkan 1 ekor. Ada sapi dikeluarkan zakatnya tadi. Wow, kalau sudah punya 30 mau keluarkan 1 saja, berat. Makanya zakat itu disebut juga sodako. Sodako itu dari kata asidku, jujur. Karena orang yang ingin keluarkan zakat tadi ingin diuji kejujurannya. Iya tak? Jujur apa orang ya iki ya? Kalau dia memang jujur, kalau dia sudah punya sapi yang memenuhi nisab tadi 30 ekor, dia tetap keluarkan. Tapi kalau orang sudah cinta pada harta, berat. Ini baru bicara sapi nih, belum uang. Terus disebut afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apa yang dibangkitkan di dalam kubur? Wa husila ma fis sudur. Dan dilahirkan apa yang di dalam dada. Kan di dalam kubur itu mayit, jenazah itu kan nanti dapat nikmat atau dapat siksa. Apa yang ada dalam dada berarti yang disembunyikan dalam hati nanti akan diungkap, dibuka nanti pada hari kiamat. Niatnya gimana, orangnya ini jujur ataukah khianat, amanat ataukah khianat. Wah, nanti diuji pada hari kiamat itu. Lalu surat ini ditutup, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir.
Sesungguhnya Rabb mereka yaitu Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Artinya yang bersyukur pada Allah akan dibalas, yang tidak mau bersyukur, ingkar nikmat, nantinya juga akan dibalas. Berarti kesimpulannya dari surat Al-Adiyat, pertama membicarakan tentang jihad, perang. Tadi apa hewannya tadi? Kuda. Wis tak numpak kuda apa orang? Pak, daging kuda niku halal apa mboten? Sapi halal apa mboten? Halal. Daging kuda halal. Terus disebutkan innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu sangat ingkar pada nikmat Allah. Tadi kata Hasan Al-Basri ya, dia banyak hitung musibah terus melupakan nikmat. Musibah dihitung terus, nikmat lupa. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Allah yang nanti menyaksikan kita pada hari kiamat, atau manusia akan menyaksikan amalan dia sendiri pada hari kiamat. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia sangat cinta pada harta. Afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil kubur. Apakah manusia itu tahu nanti apa yang dibangkitkan dalam kubur? Itu kita semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa husila ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa yang ada dalam hati. Amalan hati semua akan terungkap nanti, terbuka nanti pada hari kiamat. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka terhadap mereka, Allah itu Maha tahu. Demikian untuk surat Al-Adiyat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan, ada yang bertanya, monggo. Nggih. Asalnya perangnya berarti dengan orang kafir. Nggih, wahyunya berarti dalam keadaan perang dulu. Gitu. Ada lagi? Buatan ibu-ibu. Cukup pun, Bapak. Baik, kita cukupkan. Berikutnya nanti ngajinya pun di ahli kelas kunci. Nggih. Wonten tiang kunci? Nah ya, berarti berikutnya malam Senin Wage dan kunci. Demikian, mungkin manfaat. Setelah ini monggo sudah disiapkan makan malam enak, soto spesial.
silakan untuk nikmati. Kemudian malam Kamis tetap ada kajian seperti biasa nje. Malam Kamis jam 8 sampai jam 9 di lapangan. Ya, rutin setiap malam Kamis. Apa itu, Pak? Oh, Senin Wage. Legi apa Wage tah? Oh, Legi. Dari Senin Legi ke Warak dulu ya. Tapi Pak ini nggak ada ya, Pak. Siapa? Pak Wignya. Nanti baru Paing nanti ke Kunci ya. Oh, sudah saya ngomong nanti Senin berikutnya ke sana. Ya, kalau gitu nanti malam Senin Legi, berikutnya ke Warak dulu. Baru kemudian ke Kunci. Baik, demikian kita cukupkan. Setelah ini silakan nanti Bapak duluan. Kan Bapak cuma seberapa orang aja yang belum. Nanti silakan nikmati makan malam, setelah itu ibu-ibu. Nanti yuk bareng kula, Bu. Ya, demikian kita tutup, kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.